Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahya Mawarsi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang model Asur. Model ini nanti kita akan gunakan ketika pemilihan media, materi ataupun material. Ya. Jadi model Asur itu adalah sebuah singkatan. Nanti saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa dapat menganalisis karakteristik siswa. Ya. Jadi nanti apa saja karakteristik siswa, nanti ada gaya belajar, karakteristik umum, kemampuan awal. Ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat membuat tujuan pembelajaran. Sebenarnya 6 tujuan pembelajaran ini adalah langkah-langkah dari model Asur itu sendiri. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memilih metode, media dan materi. Ya, tentunya metode itu nanti teman-teman ya berkaitan juga dengan strateginya, berkaitan dengan model pembelajarannya. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan media dan materi pembelajaran. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menarik partisipasi siswa. Jadi diharapkan dengan model Asur ini ada partisipasi siswa. Ya. Jadi itu salah satu kuncinya. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu mengevaluasi hasil belajar dan merefleksikan pembelajaran. Ya, tentunya nanti evaluasi itu nanti ada evaluasi pembelajaran dan evaluasi proses pembelajaran. Jadi nih model Asur. Jadi model Asur itu adalah sebuah langkah ya. Ada 6 langkah. Yang pertama adalah analyze learner characteristic. Artinya apa? Jadi nanti menganalisis karakter siswa. Jadi siswa itu kan memiliki karakternya masing-masing ya. Jadi tidak bisa disamakan. Kalau teman-teman mengajar pada kelas yang homogen dengan satu karakter siswa, itu akan lebih enak karena teman-teman nanti bisa menggunakan metode itu sesuai dengan karakteristik yang homogen tadi. Akan tetapi kelas yang menurut kelas yang memiliki kategori baik itu menurut saya ini sebuah pendapat ya. Jadi teman-teman juga boleh menyanggah pendapat saya ini. Karakter dari kelas yang baik itu adalah yang memiliki siswa heterogen ya. Dengan siswa yang heterogen itu nanti teman-teman atau siswa-siswa yang ada di kelas itu bisa berkolaborasi. Maka nanti akan muncul kolaborasi ya. Kemudian nanti juga bisa saling partisipasi ya. Jadi seperti itu. Kemudian langkah yang kedua, jadi Asur yang tadi saya sampaikan, Asur itu adalah sebuah singkatan ya. Kepanjangannya S yang langkah kedua itu adalah state objective atau menyatakan tujuan. Kemudian langkah ketiga itu select method, media, and material. Ya. Jadi nanti adalah langkah ketiga ini memilih metode, media, dan materi. Kemudian langkah keenam ini, langkah keempat ya. Langkah keempat itu adalah utilize media and material, yaitu menggunakan media dan materi. Tentunya di langkah ketiga itu adalah langkah yang penting ya. Jadi dasarnya apa? Dasarnya itu adalah karakteristik siswa, kemudian tujuan pembelajaran. Kemudian langkah keempat ini dia menggunakan medianya dan materinya itu sendiri. Kemudian yang langkah kelima adalah require learner participant, yaitu meminta partisipasi siswa. Ya, jadi ini langkahnya adalah meminta partisipasi siswa. Kemudian langkah yang keenam yaitu evaluate atau mengevaluasi. Nanti tentunya yang dievaluasi itu ada 2, hasil pembelajaran siswa ya. Kemudian yang kedua adalah prosesnya ini nanti dievaluasi, kemudian nanti bisa digunakan sebagai refleksi ya dari proses pembelajaran itu sendiri. Kita akan membahas langkah yang pertama. Jadi ketika kita mau mengajar itu kita sebaiknya itu memahami
karakter masing-masing individu. Jadi guru yang baik itu adalah guru yang memahami karakter siswanya tentunya ya. Jadi karakter itu ada apa saja? Ya paling tidak ada 4 ini ya. Nanti teman-teman boleh bisa menambahkan mungkin ada karakter dari peserta didik yang lain. Ya, yang pertama itu adalah karakter umum. Karakter umum itu diantaranya ada gender, etnik, kemudian usia, kultural, kemudian status sosial dan minat siswa. Kemudian yang kedua adalah kemampuan awal. Kemampuan awal itu berkaitan dengan apa? Kemampuan awal berkaitan keterampilan intelektual. Kemudian kemampuan awal berkaitan dengan strategi kognitif ya. Kemudian keterampilan awal berkaitan dengan informasi verbal. Kemudian kemampuan awal sikap dan kemampuan awal psikomotor. Kemudian gaya belajar ya. Yang sering kita kenal itu kan ada gaya belajar auditif, visual, dan kinestetik. Kemudian karakteristik peserta didik yang keempat yaitu berkaitan dengan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Ya. Kecerdasan majemuk ini diantaranya ada kecerdasan logis matematis, bahasa, musikal, visual, spasial, kinestetis, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Nanti kita akan coba bahas satu persatu. Nah, jadi yang pertama itu kan karakteristik umum. Karakteristik umum itu diantaranya adalah gender, ya, ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dengan perempuan itu memiliki karakternya masing-masing ya. Jadi karakteristiknya itu antara laki-laki dan perempuan itu beda. Sebaiknya dalam kelas itu ada laki-lakinya dan ada perempuannya. Dan tentunya tidak bisa 50% ya, tergantung input siswanya di sekolah tersebut. Karena ya memang secara jumlah itu biasanya perempuan yang lebih banyak ya. Jadi kalau misalkan kita masuk di sekolah kejuruan SMK gitu ya lebih banyak laki-lakinya ya. Misalkan SMK teknik misalkan itu biasanya laki-lakinya yang lebih banyak. Kemudian etnik ya, etnik itu misalkan etnik Jawa, Sunda, Sumatera gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mengajar dengan satu etnik itu enak. Misalkan saya ngajar hanya orang Jawa, maka dengan ngobrol dengan bahasa Jawa itu bisa dimengerti oleh semua siswa. Ya, jadi dengan cara seperti itu kan enak kalau mungkin akan, tetapi kelas itu kan ada yang heterogen ya. Misalkan di dalam kelas itu ada Sunda, kemudian ada Sumatera misalkan ya. Maka teman-teman misalkan mengajar itu seharusnya menggunakan bahasa yang semuanya bisa dimengerti ya, tentunya menggunakan bahasa pengantar, bahasa Indonesia. Kemudian usia ya, berkaitan dengan usia, kalau misalkan kita mengacu pada teorinya Piaget ini ya, jadi teorinya Piaget itu paling tidak ada 4 tahapan. Yang pertama sensori motor, yaitu umurnya lahir sampai 2 tahun. Kemudian praoperasional itu 2 hingga 7 tahun. Kemudian operasi, nah ini saya jelaskan menggunakan tabel yang di sebelah ini ya. Operasi konkret dan operasi formal. Jadi kalau misalkan ya kita harus memahami ya, ketika kalau yang usia 0 sampai 2 tahun tentunya pendidikan dalam keluarga ya, oleh orang tuanya, oleh ibunya. Nah, pada tahapan ini baru seseorang itu pada usia lahir sampai 2 tahun ini dia baru mengembangkan sensori motornya. Jadi dia berlatih untuk duduk. Nah, misalkan yang pertama misalkan balik dulu ya. Balik itu membalikkan badannya itu ya. Kemudian duduk nanti setelah duduk berdiri, setelah berdiri jalan. Jadi baru perkembangannya seperti itu. Kemudian kalau praoperasional itu 2 hingga 7 tahun ini masa di mana
eh, apa seseorang itu, atau ya ini kan masih apa ya, umurnya bayi ya, jadi 2 hingga 7 tahun itu dia memiliki eh, kecenderungan imitasi yang sangat kuat ya. Jadi kalau misalkan teman-teman atau Anda semuanya nanti menjadi bapak atau ibu, maka ketika anak Anda ini usia 2 sampai hingga 7 tahun ini, teman-teman harus hati-hati ya ketika mengucapkan, ketika bertindak. Kenapa? Karena anak itu akan meniru kita. Jadi imitasi ulung ya, dengan usia 2 sampai 7 tahun. Kemudian operasi konkret. Di sini perbaikan kemampuan berpikir logis. Kemampuan baru meliputi penggunaan pengoperasian yang dapat dibalik. Jadi masalah urutan gitu ya. Kemudian pemikiran tidak terpusat dan pemecahan masalah kurang dibatasi oleh egosentrisme. Pemikiran abstrak tidak mungkin. Jadi kalau yang ini operasi konkret ini memang secara kemampuan, kalau misalkan materi yang kita sampaikan itu abstrak, itu memang masih sulit untuk dipahami dengan umur 7 hingga 11 tahun ini. Maka ketika kita mengajar, ini kan usia SD ya, usia SD sampai kelas 5 kalau 11 tahun itu ya, masuk SD itu kan umur 7 tahun, kemudian kalau sampai 11 tahun ini ya sampai kelas 5 SD. Jadi di masa itu apa-apa yang kita pelajari itu harus konkret ya, kita memberikan contoh konkret. Misalkan penjumlahan 1 ditambah 1 itu kan abstrak ya, maka teman-teman ketika mengajar di usia ini harus diberikan gambaran yang logis. Misalkan teman-teman membawa buah, misalkan ini ada apel 1, kemudian saya letakkan apel 1 lagi, maka siswa bisa menjawab, oh itu 2 apel. Jadi harus diarahkan ke sesuatu yang konkret. Kemudian kalau operasi formal itu dia bisa memilih berpikir yang abstrak ya. Jadi secara batasan umur itu 11 tahun hingga dewasa. Nah begitu. Kemudian karakteristik umum yang berikutnya adalah kultural ya. Ketika memberikan contoh dalam pembelajaran perlu mempertimbangkan keragaman budaya ya. Jadi memberikan contoh-contoh itu harus memahami keragaman budaya. Misalkan pemilihan bahasa itu termasuk ya. Jadi nanti ada kaitannya juga dengan etnik ya, etnik dan kultural. Nah, kemudian status sosial. Nah, jadi misalkan di dalam satu kelas itu kan ada yang orang tuanya itu memiliki kemampuan ekonomi yang bagus ya, di status sosial ini. Nah, status sosial. Ada juga anak itu orang tuanya itu tidak memiliki kemampuan yang bagus. Maka ketika memberikan tugas, dan ketika memberikan tugas itu kan tentunya ada hal-hal yang perlu misalkan dibeli atau ada maka guru harus memperhatikan itu. Jangan sampai guru memberatkan ya, apalagi kepada siswa dengan orang tua yang memiliki ekonomi yang kurang. Kenapa seperti itu? Kalau misalkan kita memberikan tugas kemudian itu nanti berkaitan dengan apa yang dibeli, siswa yang kurang atau secara ekonomi ya, yang orang tuanya kurang itu tidak mampu mengikuti ya. Harapannya itu kan pembelajaran itu bisa diikuti semua ya. baik dari siswa dengan orang tua yang mampu atau siswa dengan orang tua yang kurang mampu. Kemudian minat siswa ya di dalamnya nanti bisa juga pencak motivasi dan lain sebagainya. Minat siswa itu guru harus menumbuhkan ya perasaan senang ketika belajar, kemudian ketertarikan peserta didik terhadap materi yang kita sampaikan, perhatian dalam belajar, kemudian keterlibatan siswa, manfaat dan fungsi pembelajaran. Kemudian kemampuan awal
Ya, kemampuan awal itu nanti ada keterampilan intelektual. Tentunya kan orang itu kan memiliki keterampilan intelektual yang berbeda antara satu orang yang dengan orang yang lain. Ada anak yang memiliki keterampilan intelektual, misalkan berpikir logis ya. Jadi dia memiliki logika berpikir, misalkan membandingkan sesuatu dengan baik, mengurutkan kejadian dengan baik, kemudian mengkorelasikan atau menghubungkan sesuatu satu dengan sesuatu yang lain dengan baik. Itu anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang kemampuan awalnya tinggi berkaitan dengan keterampilan intelektual, ada yang anak yang memiliki keterampilan intelektual yang rendah. Kemudian strategi kognitif, ya strategi kognitif itu nanti bisa misalkan menganalogikan sesuatu gitu ya. Jadi ada kejadian sesuatu kemudian dianalogikan oleh seseorang. Itu salah satu strategi kognitif dengan cara analogi. Kemudian informasi verbal. Jadi seseorang itu bisa tentunya informasi verbal ini berkaitan juga dengan literasi ya. Jadi ada anak yang memiliki kemampuan bicara bagus, mendengarkan bagus, melihat sesuatu bagus, kemudian bisa diucapkan. Nah, jadi kemampuan orang itu berbeda-beda dengan informasi verbal ini. Kemudian sikap, ya, sikap, kemudian psikomotor, ya, gitu ya. Saya sampaikan secara cepat saja. Kemudian gaya belajar. Nah, misalkan gaya belajar itu kan ada auditif, visual, kinestetik. Apa yang tadi saya sampaikan, misalkan karakteristik umum, kemudian kemampuan awal, kemudian gaya belajar ini, setiap individu, misalkan ini ada individu ya, itu memiliki 3 kemampuan ini. Akan tetapi secara kadar itu berbeda. Ada anak yang memiliki kemampuan auditif yang sangat bagus, ya. Akan tetapi visualnya kurang. Ada yang anak memiliki kemampuan visualnya bagus, kemudian akan tetapi auditif dan kinestetiknya itu. Nah, tentunya ketika teman-teman di dalam suatu kelas itu ada anak memiliki kemampuan auditif bagus, visual bagus, ya, maka dengan cara memberikan video, di video itu kan ada visual kemudian ada suara. Nah, ini pendekatan yang cocok ya, atau pemilihan yang cocok ketika kita memahami itu. Nah, misalkan gini, di dalam satu kelas, misalkan ini kelas inklusif ya. Nah, di sini ada anak difabel, ya, dia tunarungu misalkan. Nah, ada anak tunarungu tidak bisa mendengarkan, maka media yang tepat itu adalah dengan media visual. Nah, tentunya dengan media visual itu ada gambar dan ada teksnya, gitu ya. Kemudian kalau ada di dalam kelas itu ada yang tidak bisa melihat ya, tidak bisa melihat, maka media yang tepat itu adalah ada auditifnya. Nah, disarankan guru itu menggunakan media, metode ataupun strategi itu dengan media yang beraneka ragam, tidak hanya satu itu saja. Ya. Kemudian kinestetik itu teman-teman misalkan yang senang olahraga ya, bukan senang olahraga. Kinestetik itu kecenderungan gaya belajarnya itu dia dengan gerakan ya. Jadi kalau misalkan ada anak belajar dengan gerakan, nah itu kecenderungannya adalah gaya belajarnya kinestetik ya. Seperti itu. Kemudian nah ini multiple intelligence. Coba dicek ya, ini kalau nggak salah teori yang dikembangkan oleh Gardner ya. Jadi Gardner itu pada awal mulanya itu melihat ada anak yang mengendarai sepeda itu ya, dia melihatnya lincah. Nah, maka dia berpikir bahwa kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan intelektual saja, akan tetapi mengendarai sepeda dengan baik kemudian tidak jatuh itu adalah sebuah kecerdasan. Maka berpikirnya adalah dia mencari kecerdasan itu ada apa saja. Yang pertama adalah kecerdasan logis matematis. Nah ini biasanya kalau teman-teman dari matematika yang misalkan mahasiswa matematika, ini kecenderungannya yang tinggi ada di sini, kecerdasan
logis matematis. Nah, kemudian kecerdasan bahasa, tentunya ini teman-teman dari bahasa ya, dari mahasiswa bahasa. Nah, dia memiliki kecerdasan yang bagus, misalkan cara menyampaikan sesuatu itu dengan runtut dan lain sebagainya. Cara menyampaikan sesuatu itu jelas, pemilihan kata-katanya jelas, tidak multitafsir. Nah, itu kecerdasan bahasa. Kemudian kecerdasan musikal, ya. Jadi kecerdasan musikal ini adalah berkaitan dengan teman-teman yang memiliki kemampuan menggunakan alat musik, bernyanyi dan lain sebagainya. Kemudian kecerdasan visual spasial. Nah, kalau kecerdasan visual spasial ini biasanya dimiliki oleh teman-teman dari geografi ya. Jadi yaitu spasial itu berkaitan dengan keruangan. Ya, jadi berkaitan dengan keruangan. Kalau di geografi itu kan ada kajian tentang ini. Jadi teman-teman dari geografi biasanya memiliki kecerdasan visual spasial yang bagus. Kemudian kecerdasan interpersonal. Jadi kecerdasan interpersonal itu adalah kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang untuk menilai individu lain. Nah, jadi ada seseorang menilai individu lain gitu ya. Misalkan ini si A kemudian si B. Si A itu melihat mimik wajah dari si B ini sedang cemberut misalkan. Nah, kemudian si A ini ini dia sedang sedih. Nah, itu sebuah kecerdasan ya, kecerdasan interpersonal. Kalau kecerdasan intrapersonal ya, jadi seseorang memahami dirinya sendiri ya. Jadi bagaimana misalkan seseorang ini ketika marah ya, ketika marah dia bagaimana mengelola marah dengan baik. Dia sedang senang misalkan, maka dia bisa mengelola senangnya itu dengan baik atau tidak. Nah, itu adalah salah satu dari kecerdasan intrapersonal. Kemudian kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis itu contohnya ini kecerdasan berkaitan dengan alam ya, alam sekitar. Nah, kalau misalkan kalian atau teman-teman itu ketemu ular ya, kalau saya pribadi itu langsung menghindar atau mencari tongkat ya untuk saya pukul. Tapi ada teman-teman yang ketika ketemu ular itu dia malah senang, kemudian dia bisa berinteraksi, misalkan dia bisa megang atau bisa interaksi yang lebih ekstrim gitu ya. Nah, itu adalah salah satu kecerdasan naturalis. Nah, gitu contohnya seperti itu. Nah, ini masuk ke langkah kedua. Langkah pertama itu adalah tadi ya kita sudah bahas berkaitan dengan analisis karakter peserta didik ya. Kemudian yang kedua itu adalah state objective atau menyatakan tujuan. Nah, bagaimana cara menentukan tujuan? Ini ada rumus langkah-langkah yang bisa dipahami oleh teman-teman. Itu dengan cara apa? Dengan metode ABCD. Metode ABCD ini bisa dilihat itu ini ABCD itu juga singkatannya. A itu dari audience, kemudian B-nya behavior, kemudian C-nya adalah condition, kemudian D-nya adalah degree. Nah, saya akan tunjukkan contohnya langsung. Nah, yang saya kuning ini dia adalah audiensnya, mahasiswa ya. Mahasiswa dapat menyebutkan, mahasiswa ini dia adalah audiens, kemudian dapat menyebutkan itu adalah behavior ya. Kemudian kondisinya adalah langkah-langkah model Asur. Nah, jadi ini adalah C-nya, yang saya merah ini C-nya. Kemudian dengan runtut itu adalah degree-nya. Nah, gitu ya. Jadi cara menentukan tujuan itu dengan ABCD ini, mahasiswa dapat menyebutkan langkah-langkah model Asur dengan runtut. Nah, kalau menyebutkan ini kan dia berkaitan dengan kognitif ya. Jadi menyebutkan itu dia kognitif. Nah, jadi di behavior ini nanti
Ini bisa kognitif saya tuliskan, kemudian bisa afektif, dan bisa juga psikomotor. Nah, contoh yang kedua ini, mahasiswa dapat membuat. Nah, tentunya ini kan kalau membuat itu kan psikomotor ya. Jadi mahasiswa dapat membuat, mahasiswa audien, kemudian dapat membuat itu behavior, kemudian media pembelajaran berbasis itu adalah kondisinya, kemudian dengan mempertimbangkan kualitas visual yang baik, ini adalah degree-nya. Jadi begitu teman-teman. Kemudian yang ketiga itu contohnya adalah mahasiswa menerima masukan, saran gitu ya, dari teman-teman saat berdiskusi dengan senang hati. Jadi ini adalah berkaitan dengan sikap ya, dengan afektif ya. Mahasiswa audien kemudian menerima masukan itu adalah behavior. Ya, sebenarnya yang behavior ini adalah menerima. Kemudian dari teman-teman saat berdiskusi itu adalah kondisinya, dengan senang hati itu adalah degree. Nah, tentunya ketika nanti evaluasi alat apa yang digunakan, tentunya kalau ini yang kognitif itu dia nanti bisa menggunakan tes. Kalau afektif itu nanti tentunya bisa menggunakan instrumen non-tes, misalkan berupa angket. Kemudian yang psikomotor itu juga bisa menggunakan non-tes. Nah, tentunya yang observasi. Jadi dia melakukannya itu dengan baik atau tidak, nanti ada checklist observasinya. Nah, apakah A, B, C, D ini harus sesuai ini? Ya tentunya tidak. Contohnya ini yang dibolak-balik ya. Jadi bisa mulai dari kondisinya ini mulai dari kondisinya dengan memberikan informasi tentang pemberontakan DITII dan pemberontakan PKI. Siswa dapat membuat tabel untuk menuliskan 5 persamaan pemberontakan DITII dan pemberontakan PKI. Jadi ini kondisinya C-nya, kemudian siswanya ini adalah audiennya, membuat tabel itu dia adalah behaviornya, kemudian degree-nya itu ini 5 tab persamaan. Jadi dia menunjukkan sebuah kuantitas, jadi harus menyebutkan 5, itu adalah degree-nya. Ketika kalian ketika teman-teman membuat tujuan, teman-teman harus memperhatikan ini. Ada hal yang tidak boleh teman-teman lakukan. Satu, misalkan dosen menjelaskan model ASUR dengan detail. Nah, di sini memang secara aturan itu dia ABCD. Ya, ini A, kemudian ini B, ini C, kemudian D. Yang tidak boleh itu adalah di sini. Jadi pembelajaran itu kan berpusat pada siswa ataupun mahasiswa ya. Maka ketika teman-teman menuliskan tujuan, teman-teman harus ini yang dituliskan adalah audiennya adalah siswa ya. Kemudian di sini coba teman-teman perhatikan secara kalimat ini memang terlihat tidak ada yang salah ya. Nah, saya akan coba menjelaskan. Mahasiswa mendiskusikan model ASUR dengan teliti. Yang tidak boleh dilakukan di sini mendiskusikan. Jadi tujuan pembelajaran itu di sini di behavior ini nanti seharusnya bisa diukur ya. Misalkan dapat menyebutkan itu kan bisa diukur. Dapat membuat. Nah, nanti kan tentunya dengan unjuk kerja itu kan bisa. Dapat menerima masukan, apakah bisa diukur menerima masukan? Nah, tentunya yang tadi saya sampaikan ini bisa diukur menggunakan angket. Tapi kalau mendiskusikan, dia itu berkaitan dengan proses pembelajaran. Jadi menulis tujuan pembelajaran itu bukan prosesnya ya, akan tetapi behaviornya ya. Jadi seperti itu. Kenapa yang kedua ini tidak boleh? Karena ini di sini mendiskusikan itu bukan behavior, akan tetapi di situ adalah proses belajarnya ya. Jadi mendiskusikan atau mahasiswa mempresentasikan, nah itu jangan menulis seperti itu ya di tujuan pembelajaran.
Kemudian langkah ini bukan masih langkah yang state objektif ya. Di sini ada daftar periksa ABCD. Jadi ketika kamu melihat sebuah tujuan, apakah tujuannya itu rinci atau audionya itu rinci atau tidak. Jadi ketika menuliskan tujuan, teman-teman harus merinci. Ya. Akan tetapi kalau misalkan kita sudah tahu bahwa ini yang saya ajar kelas 12, biasanya tujuan itu kan ada di silabus ataupun RPP, maka di situ sudah ada informasi di awal bahwa itu adalah siswa kelas 12, maka saya menuliskan siswa saja nggak masalah. Akan tetapi kalau tidak ada informasi itu, maka perlu dirinci audiennya. Kemudian behavior, ini adalah ya ini yang tadi saya sampaikan, ini harus kinerja siswa ya. Kemudian dapat diamati, kemampuannya itu nyata. Kemudian yang kondisi itu bisa benda, peralatan, perkakas, referensi dan lain-lain, atau kondisi lingkungan. Kalau degree itu nanti bisa berkaitan dengan batas waktu. Ya, misalkan membuat sesuatu dengan waktu 1 minggu, 1 minggu itu adalah degree-nya. Kemudian kisaran akurasi, ya, jadi berkaitan dengan akurasinya. Kemudian berkaitan dengan standar kualitas, kemudian perbandingan respon, jadi membandingkan ya, nanti ada atau tidak ya. Begitu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga yaitu select method, media dan material. Jadi bagaimana memilih media, metode dan materi yang bagus. Nah ini coba Anda perhatikan sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Maka ketika memilih media, metode itu akan berkaitan dengan langkah atasnya, sesuai nggak dengan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian materinya sesuai nggak dengan tujuan pembelajaran. Tentunya materi ini juga harus up to date ya, jadi materi kekinian. Kemudian bahasa sesuai dengan usia, termasuk di dalamnya kalau misalkan diminta untuk membaca, maka teksnya, ukuran, font dan lain sebagainya itu harus sesuai dengan usia. Anak kelas 1 SD, maka dia perlu tulisan yang besar dan jelas ya. Akan tetapi untuk anak kelas 12 SMA itu dengan tulisan yang seperti ini langsung bisa memahami. Kemudian bahasa dengan tingkat ketertarikan dan keterlibatan ini perlu difikirkan teman-teman. Jadi media ataupun metode yang teman-teman gunakan, yang kalian pilih nantinya, itu ada tingkat ketertarikan dan keterlibatan. Jadi kalau misalkan kita memilihnya itu metodenya presentasi, maka berkaitan dengan tingkat keterlibatannya harus dipikirkan. Misalkan memberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, kesempatan bertanya itu sifatnya misalkan wajib, maka nanti ada keterlibatan. Kemudian berkaitan dengan ketertarikan, misalkan saya menggunakan metode presentasi, tentunya slide-nya menarik, ada animasinya dan lain sebagainya. Atau dengan media lain, misalkan video ya, atau dengan aplikasi lain, misalkan medianya itu adalah media interaktif. Kalau medianya interaktif, tentunya itu teman-teman atau siswa itu akan tertarik kalau medianya interaktif. Siswa itu bisa berinteraksi langsung dengan medianya, baik itu yang digital ataupun non digital. Kemudian kualitas teknis, jadi media yang baik itu memiliki kualitas teknis yang mudah untuk digunakan ya. Mudah digunakan, jadi mudah digunakan ya teman-teman. Kalau misalkan membuat media berkaitan dengan alurnya jelas, kemudian langkahnya seperti apa, nah itu ini ya yang mudah digunakan. Kalau kualitas teknis itu ya berkaitan juga dengan misalkan saya membuat sebuah presentasi, kemudian ketika diklik itu dia bisa langsung, misalkan ini hyperlink ya, bisa langsung pindah kemana dengan mudah ya. Kemudian tidak menimbulkan interpretasi ganda. Kemudian panduan penggunaan penting ya, ketika teman-teman memilih media perlu adanya panduan penggunaan media tersebut.
Kemudian menggunakan media dan materi. Nah, tentunya ketika menggunakan media dan materi ini yang perlu disiapkan itu adalah menyiapkan teknologi media dan materinya itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngajar di ruang kelas, maka harus dipersiapkan dulu. Misalkan teman-teman menggunakan metode presentasi, maka disiapkan proyektornya dulu, slide-nya dipersiapkan, materinya dipersiapkan. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar itu nanti bisa berupa lingkungan fisik. Nah, kalau lingkungan fisik itu ya kelas, di dalam kelas itu misalkan ada meja, kursinya mau dibuat seperti apa, mejanya, tempat duduknya mau seperti apa, itu lingkungan fisik. Kalau lingkungan non fisik itu adalah bisa berkaitan dengan interaksi satu siswa dengan yang lain. Misalkan dibuat kelompok, itu kan menyiapkan lingkungan belajar yang non fisik. Kalau menyiapkan siswa, nah ini kan juga berkaitan juga yang menyiapkan lingkungan belajar non fisik tadi. Misalkan siswa harus, misalkan ketika nanti pembelajaran siswa membuat jaring-jaring kubus misalkan ya, maka siswa harus menyiapkan kertas, penggaris, nah, itu harus disiapkan, harus disampaikan ke siswa. Kemudian menyediakan pengalaman belajar. Nah ini perlu ketika menggunakan media dan materi itu perlu menyediakan pengalaman belajar. Pengalaman belajarnya itu ya berupa misalkan interaksi dengan medianya, bertanya saat proses pembelajaran. Kemudian langkah yang kelima itu adalah require learner participation. Jadi meminta siswa atau meminta pembelajar itu untuk ikut ya dalam pembelajaran itu ya, untuk berpartisipasi aktif. Nah, ini akan sangat berkaitan itu dengan metode yang kita pilih. Contoh misalkan yang kita pilih adalah demonstrasi. Maka ketika diminta agar partisipasi ikut, maka siswa harus diminta ikut mencoba demonstrasi itu. Misalkan demonstrasi demonstrasi memasak, misalkan kelas tatap muka misalkan. Jadi didemonstrasikan, kemudian siswa mengikutinya. Kalau tidak ada langkah siswa mengikuti, maka tidak ada langkah yang kelima ini. Kemudian ini juga akan berkaitan dengan media yang dipilih. Jadi kalau medianya itu dia seperti video ya maka partisipasi siswanya itu adalah melihat video itu. Kalau misalkan teman-teman memilihnya adalah medianya itu adalah media dengan media interaktif, maka partisipasi siswanya itu bisa ngeklik, hyperlink kemana, gitu. Kemudian jangan lupa ketika ada aktivitas dari siswa, jangan lupa amati partisipasi siswa ya. Kemudian berikan feedback agar siswa itu semangat ya. Jadi ternyata yang saya lakukan itu sudah benar, ternyata yang saya lakukan itu kurang benar, kemudian diberikan yang benar itu seperti apa. Jadi seperti itu. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mengevaluasi. Apa yang dievaluasi? Yang dievaluasi adalah hasil belajar siswa. Seperti yang tadi, ini akan berkaitan dengan tujuan pembelajarannya. Apa yang dievaluasi? Tentunya kognitif ya, kognitif. Nah, kalau kognitif itu nanti alatnya itu nanti bisa tes ya, bisa tes kalau yang kognitif. Kemudian evaluasi yang berikutnya adalah afektif, mungkin berkaitan dengan minat, mungkin berkaitan dengan motivasi. Nah, ini bisa menggunakan non-testnya itu berupa angket. Nah, kemudian kalau misalkan pembelajaran olahraga ini, maka perlu evaluasi dalam ranahnya psikomotor, atau misalkan di tata boga misalkan gitu ya, itu langkahnya bisa menggunakan psikomotor. Ini bisa alatnya itu adalah lembar observasi. Di dalam praktikum itu juga perlu ini ya, karena praktikum itu kan
kemampuan psikomotorik seseorang, misalkan mengukur menggunakan jangka sorong misalkan ya, maka di situ adalah sesuatu yang dilakukan. Begitu. Kemudian mengevaluasi metode, mengevaluasi media, mengevaluasi materi. Ini berkaitan dengan evaluasi yang kedua. Evaluasi yang kedua itu adalah metode. Metodenya sudah apa nanti standarnya? Standarnya itu adalah salah satunya itu adalah partisipasi dari siswa. Apakah dengan metode ini partisipasi siswa itu dilakukan dengan baik atau tidak? Kemudian mengevaluasi media. Media ini tentunya dengan media itu mudah digunakan atau tidak secara teknis. Jadi seperti secara visual bagus atau tidak, kemudian suaranya bagus atau tidak, itu perlu dievaluasi. Misalkan dalam satu kelas ternyata media yang saya buat ini suaranya tidak bisa menjangkau sampai ke belakang, maka apa yang harus dilakukan? Misalkan menambahkan sound di ruang kelas itu ya. Kemudian evaluasi belajar yang tadi saya sampaikan bisa kognitif, afektif atau psikomotor. Kemudian berkaitan evaluasi hasil belajar ini bisa dilakukan dengan cara, ini yang saya akan tekankan adalah berkaitan dengan penggunaan teknologinya. Jadi kan teman-teman bisa menggunakan ini authentic assessment, portofolio, penilaian tes, penilaian non-tes, unjuk kerja. Nah, kalau portofolio ini teman-teman bisa lakukan dengan drive ya, mengumpulkan siswa itu di drive. Kemudian penilaian tes ini bisa menggunakan CBT, computer based test ya. Nah, kemudian penilaian non-tes misalkan menggunakan angket itu bisa juga menggunakan computer based test. Maksud saya ini penggunaannya itu menggunakan komputer ya, bisa menggunakan Google Form atau yang lain. Kemudian unjuk kerja, kalau unjuk kerja itu bisa menggunakan observasi ya, tentunya unjuk kerja itu misalkan pas praktikum atau pas misalkan unjuk kerja membuat sesuatu, misalkan kalau di SMK teknik misalkan membuat baut misalkan, atau membuat alat itu ya, dia melakukan dengan baik atau tidak. Ini yang perlu kita pahami juga berkaitan dengan evaluasi. Jadi selain 3 ranah psikomotorik, afektif, psikomotor dan kognitif, itu teman-teman harus memahami berkaitan dengan pembelajaran abad 21. Ternyata tidak cukup ya kemampuan hanya sebatas kognitif, afektif dan psikomotor. Perlu ada tambahan ini. Tambahannya apa? Life and career skill ya. Jadi life and career skill ini berkaitan dengan misalkan ini berkaitan dengan Anda bisa ini ya. Nah, ini berkaitan dengan menunjukkan perilaku sikap saintifik, hasrat ingin tahu, kemudian spiritual values, kemudian learning and innovation skill. Nah, ada 4 CS ini ya, creative thinking and innovation, critical thinking and problem solving, communication and collaboration. Jadi ada 4 ya, creative thinking, kemudian critical thinking, kemudian communication dan kolaborasi kedepannya ya. Jadi itu perlu kemampuan dan perlu juga diukur ya, apakah dia berpikir kritis atau tidak, itu kan bisa dilihat ketika diskusi misalkan. Kemudian menyampaikan problem solving misalkan, itu kan bisa ketika diskusi. Dan perlu juga teman-teman itu ketika nanti menjadi guru, bagaimana caranya agar siswa itu bisa berkomunikasi dengan temannya ya, dengan baik dan kolaborasi ya. Kemudian berkaitan dengan kemampuan informasi, media dan teknologi ya. Maksudnya apa ya? Berkaitan dengan
Misalkan sekarang ini kan zamannya ini ya teknologi informasi ya, maka harus memiliki kemampuan itu. Siswa harus memiliki kemampuan itu. Kalau kemampuan itu pendapat saya ya secara alamiah itu langsung bisa beradaptasi siswa itu. Misalkan menggunakan gadget itu kan langsung bisa beradaptasi, menggunakan komputer itu bisa beradaptasi. Kemudian yang perlu sekali adalah berkaitan dengan sikap ya, sikap dalam bermedia sosial, itu penggunaan teknologi itu perlu juga ditekankan. Mungkin begitu presentasi dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Presentasinya panjang ya, mudah-mudahan di pertemuan ini bisa memberikan informasi tambahan bagaimana ketika teman-teman nantinya ketika menjadi guru itu bisa menggunakan model Azure ini untuk implementasi dalam ruang kelas. Begitu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, Allahumma fiq ila ummi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.